banyak. Supaya kita mengordinasinya sedikit, kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Ada perintah informasi user, ada perintah dasar, dan ada perintah untuk manipulasi file. Contoh perintah yang akan kita lakukan pada praktek ini, mulai dari perintah dari menampilkan informasi user, perintah untuk menampilkan identitas diri seperti user ID, group, dan lainnya. Hostname adalah perintah untuk menampilkan nama dari host atau nama dari domain, adalah perintah untuk menampilkan nama dari host atau nama dari domain sistem kita. Selanjutnya adalah uname. Uname adalah perintah untuk menampilkan informasi mengenai sistem operasi yang kita pakai. Linux, maka tampil Linux di sini. Kemudian ada perintah W. W adalah perintah untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif. Di sini diketahui ada satu user yang sedang aktif bernama atau ber-ID Damelia. Kemudian user ini login pada jam 22. Selanjutnya ada perintah who. Kalau aku di sini sama seperti W, cuma lebih singkat lagi. Tampilkan siapa yang sedang login beserta jam dan tanggalnya pada saat dia login. Maka ditampilkanlah seseorang yang sedang bekerja dengan ID Demilia. Perintah WMI di sini sama aja seperti perintah user, di mana perintah user sama-sama menampilkan siapa yang sedang bekerja. Kemudian adalah perintah untuk melihat informasi dalam user kita. Kita bisa menuliskan Finger kemudian ID Damelia, di mana perintah Finger diikuti dengan ID ini akan menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai data Damelia ini yang kita dapat merubah informasi di dalam Finger menggunakan perintah chef m. Kita enter lalu masukkan passwordnya. Di sini kita dapat memasukkan atau merubah perintah-perintah yang dapat dalam Finger. Kita rubah room numbernya menjadi 1, kemudian workflow-nya menjadi 2, dan home-nya menjadi 3. Maka kalau kita lihat lagi si fingerprint akan Damelia di sini sudah berubah menjadi 1, 2, 3. Yang sebelumnya ia adalah 000. Seperti ini 00 jadi 1, 2, 3. Perintah-perintah dalam mengenai informasi user kita clear adalah untuk menghapus adalah membersihkan layar atau tampilan awal. Kemudian kita memasuki perintah awal. Date adalah perintah untuk menampilkan hari, tanggal, dan jam saat ini. Kemudian call akan menampilkan kalender saat ini. Kita misalnya ingin menampilkan kalender dalam setahun, kita bisa menggunakan fasilitas Cal Me ini, ditampilkan kalender selama setahun. Kalau kita ingin menampilkan sebuah kalender pada tahun tertentu, maka kita bisa menuliskan dengan call dan diikuti dengan nama tahun yang akan kita cari. Misal hal ini adalah kalender pada 2018. Kalau kita ingin mencari sebuah kalender pada saat bulan tertentu, misalnya bulan 3 atau bulan tertentu, misalnya 1999, maka tulislah seperti ini. Oke, dia akan mulai kalender Maret pada tahun 1999. Kita klik kembali. Kemudian ada perintah month operators
sama what is. Gimana perintah-perintah ini adalah perintah-perintah untuk mengetahui informasi dalam sebuah perintah gitu. Misal kita tentang hostname, Iman hostman bakal dikasih tahu informasi mengenai lengkap tentang perintah hostman. Jadi hostman adalah menunjukkan atau men-setting nama-nama dari hospital sistem host kita. Terus sinopsis ini deskripsinya, ini lain-lain. Untuk keluar dari perintah man atau manual, kita cukup mengetik Q pada keyboard. Jadi man itu seperti buku panduan dalam sebuah Linux. Dia menunjukkan semua informasi yang terdapat dalam perintah-perintahnya. Kemudian ada what is. What is adalah perintah untuk menunjukkan informasi tetapi sangat singkat. Misalnya hostman, dia hanya menunjukkan informasi yang sangat penting saja. Perintah hostname, kalau kita misalkan kita buka main hostman-nya saling ya hostman dan kita buka, maka di bagian name ini adalah perintah kalau kita misalnya mengetikkan what is. Jadi what is hanyalah mencetak perintah yang terdapat di dalam name tersebut. Kemudian ada juga perintah ini sama seperti man, sama seperti what is, tapi dia lebih mantap lagi. Jadi kalau man itu sangat-sangat lengkap, kalau si hal itu bisa di tengah-tengahnya gitu, balance. Misalkan kita ingin mencari kostum lagi, hostman nyamin have to enter. Nah, di sini ada informasi mengenal hostman. Ini adalah bagian si what is, ya kan? What is nya, kemudian ini adalah bagian deskripsinya. Selanjutnya ya ada propose. Propose adalah untuk mencari sebuah perintah di mana yang hanya mengandung kata kunci saja. Misalnya kita ingin mencari perintah yang berkaitan dengan user, maka kita tulis propose kata kuncinya, maka akan muncul sebuah perintah yang berkaitan user dan isi dari suatu direktori. Jadi konflik, kita buka direktori ini, maka isi dalam home ini adalah desktop, dokumen dan sebagainya, desktop, dokumen, download dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkan delivery secara lengkap, kita ingin menampilkan direktur secara lengkap, kita bisa menuliskan ls email. Di sini terampil informasi direktori secara lengkap berupa namanya, terus terakhir dimodifikasinya dan informasi-informasi lainnya. Kalau misalnya di sini artinya all, jadi kita akan menampilkan isi dari suatu direktori. Kalau misalnya ditandai dengan titik di depannya, ialah direktori yang sembunyi atau direktori yang tidak ditampilkan pada si ls doang. Perintah ls ini di dalam seperti drive C, drive D pada seperti Linux, Windows pada Linux akan menemukan direktori yang berbeda di bawah naungan direktori root. Teman-teman, untuk mengakses direktori root atau direktori utama dalam sebuah sistem Linux, kita bisa menghentikan ls lalu flash. Misalnya kita ingin masuk ke dalam direktori tertentu, misalnya etc, kita bisa mengetikkan ls kemudian /, kemudian wtc. Ini adalah list atau isi dari sebuah direktori yang bernama x, kemudian kita clear. Selanjutnya kita adalah sebuah perintah di mana kita bisa melihat tipe filenya. Di sini akan muncul tipe-tipe file. Maka dalam sebuah Linux ini akan membuka sebuah, kalau kita ingin melihat tipe file di dalam direktori tertentu, kita bisa mengakses memulai flash disk. Misalnya tipe file yaitu direktori
etc. Tunjukkan bahwa direktori etc merupakan sebuah tipe file yang bernama direktori juga. Kita clear. Cara mengcopy atau menyalin sebuah file menggunakan fasilitas copy. Kita mengcopy dulu dalam filenya. Kita file adalah bertipe ordinary file atau file. Biasanya kita bisa menggunakan perintah nano dan ikuti dengan nama file yang akan kita buat. Misalkan filenya itu satu, di sini udah jendela editor. Ini merupakan isi dari enter. Selanjutnya kita Ctrl X untuk keluar dari editornya. Oke, kita melihat listnya menggunakan ls. Ternyata salah satu telah terlihat yang telah terbuat selanjutnya. Selanjutnya kita akan copy file 1 menjadi file 2. Jadi di sini adalah awalnya file yang akan kita copy. Kita enter var kan perintah mkdir diikuti dengan nama direktori. Misalnya ialah direktori 1. Kita lihat listnya, direktori 1 telah terbuat di sini dir. Kita juga bisa mengcopy file 1 dan file 2 ke dalam direktori 1 dengan cara copy file 1 dan file 2 ke dalam direktori 1. Lalu kita akan masuk ke dalam direktori 1. Kita akan melihat melalui list 1 kita telah masuk direktori 1, yaitu file 1 dan file 2. Kemudian cat adalah perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file. Misalkan kita ingin melihat file dari F1, ya F1 kita cat aja file 1. Ini akan muncul dari isi file 1, kemudian ada more. Kalau kita lihat secara sekilas mereka sama aja, dia sama-sama menampilkan isinya, cuman perbedaannya mode ialah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke perintah grep, dimana grep adalah suatu perintah yang digunakan untuk mencari kata atau kalimat dalam sebuah file. Filenya yang kita akan hilangkan, file 1 kita tuliskan, buat file baru menggunakan nano, file yang ketiga. Kemudian kita isi direktorinya. Ini merupakan isi dari file 3. Kita save F3, enter, lalu Ctrl X. Lalu kita lihat listnya sudah terbentuk. Tiga telah terbentuk. Jika ingin mengganti file 3, kita ganti namanya mv, lalu file 3, nama barunya misalkan file baru, kita list lagi, kita bisa lihat namanya menjadi file baru, menjadi file 3. Kita lihat listnya, dia telah menjadi file 3. Ini adalah cara merubah. Kemudian mv juga berguna untuk mengangkat atau memindahkan sebuah file ke dalam direktori tertentu. Misalnya kita akan memindahkan file ini file 3 ke dalam direktori 1. Tulisannya ialah move ke dalam direktori 1. Kita lihat direktori 1, file 3 telah terdapat di sini. Kalau kita lihat secara listnya, file 3 sudah tidak ada karena dia telah pindah ke direktori 1. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar mengenai menghapus sebuah file atau remove.
Untuk meremove sebuah file, kita dapat menggunakan fasilitas perintah rm dan diikuti dengan nama file yang akan kita remove. Misalkan file lihat, maka file 1 telah hilang. Terus jika ingin meremove lagi file 2, kita lihat file 2 sudah hilang. Jika kita ingin misalkan kita akan meremove dir sebuah directory, kita tidak bisa langsung menuliskan remove, lalu diri 1 itu akan menunjukkan error. Jadi untuk menghapus sebuah directory, kita bisa menggunakan remove GTA lalu diikuti dengan nama directory, enter. Karena remove directory di sini juga tidak bisa, karena direktorinya katanya tidak ada isi, maka harus kita lakukan ialah masuk ke dalam direktori 1. Caranya ialah di sini direktori 1, setelah masuk ke dalam direktori 1, selanjutnya kita meremove isi dari direktori 1, yaitu file 1, file 2, dan file 3. fr 3 file 1, file 2, file 3, enter. Kalau kita telah meremove, lihat kls smk, sin kita tidak tampil apa-apa. Kalau kita telah meremove-nya, di sini tidak tampil apa-apa karena dalam direktori 1 telah hilang. Kalau kita ingin keluar dari direktori 1 atau naik ke dalam direktori home, kita tulis cd spasi titik-titik. Oke, kita telah naik lagi, lalu kita lihat ls. Ternyata direktori 1 masih ada, cuman isinya satunya sudah kosong. Kita kosongkan. Direktori 1 masih ada, cuman isinya saja yang sudah kita kosongkan. Maka untuk meremove si direktori itu, kita tulis remove direktori, baru nama direktorinya. Selesai. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin meremove sebuah direktori, pastikan direktori itu telah kosong terlebih dahulu, kemudian kita remove. Kalau dia tidak kosong, dia tidak akan bisa.